Siswi SMA YPP Nurul Huda Surabaya yang berbahagia. Alhamdulillah kita pada hari ini berjumpa kembali. Pada pertemuan ini kita akan bahas tentang iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita memasuki pada materi inti, anak-anakku silahkan perhatikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menyebutkan dalil dan hukum tentang iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga yaitu menyebutkan karakteristik iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengidentifikasi pembagian macam-macam takdir. Kemudian menyimpulkan hikmah iman kepada qada dan qadar. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi contoh-contoh perilaku sebagai cerminan beriman kepada iman, qada dan qadarnya yang ada di masyarakat. Anak-anakku yang berbahagia, ini ada gambar tentang kesuksesan seseorang. Silahkan dianalisis, direnungkan. Kesuksesan ini termasuk qada atau qadar. Kemudian yang berikutnya, ada sebuah pohon, di mana pohon ini mempunyai buah. Nah, ini silahkan dianalisa. Buah yang jatuh dari pohon itu, apakah termasuk dalam kategori takdirnya Allah Subhanahu wa taala? Kemudian, bisakah manusia memprediksi jatuhnya buah dari pohon? Dan yang berikutnya adalah buah yang jatuh itu termasuk qada atau qadar. Anak-anakku yang berbahagia, untuk memahami dan untuk mensinkronkan dari analisa yang sudah kalian lakukan, mari kita pelajari bersama melalui meta konsep dari qada qadar yang ada ini, yakni ada 5 pembahasan. Yang pertama tentang pengertian iman kepada qada dan qadar. Kemudian yang kedua, dalil nakli tentang qada dan qadar. Yang ketiga, macam-macam takdir. Kemudian yang keempat, hubungan antara takdir, ikhtiar, tawakal. Dan yang kelima adalah hikmah. Anak-anakku yang berbahagia, kita masuk pada materi tentang pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada secara bahasa ialah menentukan atau memutuskan. Kemudian secara istilah, kami mengutip pendapatnya Ibnu Hajar al-Asqalani, bahwasanya qada ialah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum atau global, yang ini sudah ada sejak zaman azali. Kemudian qadar secara bahasa ialah memberi kadar aturan atau ketentuan. Kemudian secara istilah, kami menghadirkan 2 pendapat. Yang pertama dari pendapatnya Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau menyebutkan bahwasannya qada ialah bagian-bagian dan perincian dari ketentuan atau qada di atas. Kemudian menurut Imam Az-Zuhri, qadar ialah terjadinya sesuatu ciptaan yang sesuai dengan penetapan atau qada tadi. Anak-anakku yang berbahagia, beriman kepada qada dan qadar itu bagaimana caranya? Yaitu dengan percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Anak-anakku yang berbahagia, sekarang masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu dalil nakli tentang qada dan qadar. Perlu diketahui oleh anak-anakku semua, dalil nakli itu adalah dalil yang sifatnya nukil atau kita mengambil dari nas yang ada, yaitu dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, silahkan diperhatikan. Saya baca, diperhatikan. Nanti pada kesempatan berikutnya anak-anak saya tugasi untuk membaca. Silahkan diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada
walam yattakhid waladan walam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia Allah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Anak-anakku yang berbahagia, lafadz faqaddarahu taqdira. Nah, kata-kata ini yang menunjukkan dalil tentang takdir. Anak-anakku yang berbahagia, masuk materi yang berikutnya, yakni tentang macam-macam takdir. Takdir itu ada dua. Yang pertama adalah mu'allaq. Takdir mu'allaq ialah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Kami contohkan, seseorang yang ingin menjadi insinyur pertanian, maka untuk mencapai cita-cita tersebut, takdir itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang mu'allaq dan yang kedua itu mubram. Mu'allaq artinya takdir tersebut erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Sedangkan takdir mubram itu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau ditawar-tawar oleh manusia. Takdir mu'allaq contohnya adalah seseorang yang ingin menjadi insinyur, baik itu pertanian ataupun insinyur dalam pembangunan maupun yang lainnya. Maka untuk mencapai cita-cita tersebut, ia harus belajar dengan tekun dan bersungguh-sungguh, yang pada akhirnya ia dapat mendapatkan cita-cita yang telah ia impikan. Anak-anakku, suatu contoh begini. Kalian semua adalah sudah kelas 3. Sebentar lagi tentunya kalian akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Apakah mau kuliah atau mau bekerja. Nah, untuk mewujudkan cita-cita kalian, baik itu nanti itu yang mau bekerja maupun kuliah, ini sampean masih bisa mengusahakan. Bisa berusaha dan berdoa. Kenapa? Karena ini tergolong takdir mu'allaq. Artinya kita bisa mengusahakan. Kalau kita mau percaya pada makalah man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan menemukan hasilnya, akan berhasil. Maka dengan itu, kamu nanti akan bisa menemukan atau mencapai tujuan atau cita-cita yang engkau impikan. Anak-anakku yang berbahagia, adapun contoh takdir mubrom, ini dicontohkan adalah seorang yang dilahirkan dengan mata sipit, kemudian berkulit hitam, sedangkan orang tuanya berkulit putih. Nah, contoh tersebut, ini sudah tidak bisa diusahakan oleh manusia lagi. Jadi pada saat kelahiran sudah terjadi ya seperti itu. Nah, itu namanya takdir mubrom. Ini tidak bisa diusahakan oleh manusia. Anak-anakku yang berbahagia, yang selanjutnya yaitu hubungan antara ikhtiar, doa, dan tawakal. Sebagai seorang muslim yang beriman kepada takdir atau qada dan qadar, kita harus melakukan ikhtiar atau usaha, tawakal, memasrahkan segalanya kepada Allah, dan berdoa. Kenapa? Alasannya yang pertama, ikhtiar perlu kita lakukan, ini merupakan usaha secara maksimal sesuai dengan potensi dan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ikhtiar ini hukumnya wajib. Kemudian tawakal, yakni berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berikhtiar secara maksimal. Kemudian yang ketiga adalah doa. Doa merupakan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita wajib berdoa agar ikhtiar kita berhasil dan juga memohon kepada Allah agar kita dapat menerima segala takdirnya atau kita qanaah. Jadi apapun nantinya yang ditakdirkan oleh Allah, kita harus berusaha qanaah. Anak-anakku yang berbahagia, yang selanjutnya adalah hubungan antara ikhtiar, doa, dan tawakal. Hubungan antara takdir atau qadar, ikhtiar, doa, dan tawakal ialah, ikhtiar ialah usaha yang harus dilakukan oleh manusia dengan sungguh-sungguh untuk mencapai apa yang dikehendaki, baik itu rezeki, cita-cita, kesehatan, atau yang lainnya. Setelah berikhtiar, kemudian manusia harus berdoa. Kenapa harus berdoa? Sebagai bentuk penghambaan bahwa kita adalah
hambanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu kita wajib berdoa. Berdoa ini merupakan ikhtiar atau usaha batin untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berikhtiar dan berdoa, barulah manusia nanti bertawakal atau menyerahkan segala urusan dan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, yang terakhir dari meta konsep kita adalah hikmah iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta dan Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Adil dan Maha Bijaksana. Hal ini sejalan dengan yang saya sampaikan pada pertemuan minggu yang lalu. Minggu yang lalu pada iman kepada hari akhir sudah saya sebutkan tentang sifat wajibnya Allah yang 20. Nah, ini di sini diuraikan juga. Allah Zat yang Maha Esa itu wahdaniyah, Allah itu Maha Kuasa. Minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa Allah itu Maha Kudrat, Maha Kuasa, Maha Berkehendak, Iradah Maha Berkehendak, Maha Adil, dan Maha Bijaksana. Anak-anakku yang berbahagia, hikmah yang kedua yaitu menumbuhkan kesadaran bahwa alam semesta dan segala isinya berjalan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di pelajaran akhir kita akan ketemu tentang Qadariyah dan Jabariyah di materi lain yang insya Allah nanti akan kita kaitkan dengan ini. Anak-anakku yang berbahagia, hikmah yang ketiga yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap dan perilaku terpuji serta menghilangkan sikap dan perilaku yang tercela. Anak-anakku yang berbahagia. Selanjutnya, untuk menambah pemahaman agar lebih maksimal, silahkan LKPD ini dibagikan oleh ketua kelas. Ya, sebelum dikerjakan, silahkan diperhatikan petunjuknya. Yang pertama, anak-anak semuanya silahkan dibagikan ketua kelas. Baik, terima kasih. Silahkan diperhatikan petunjuknya yang berwarna kuning itu. Sebelum mengerjakan, anak-anak berdoa dulu. Harapannya apa? Agar nanti dalam mengerjakan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kerjakan secara mandiri, tidak boleh nyontek pada temannya. Yang ketiga, kerjakan tugas ini dengan teliti, tidak usah tergesa-gesa. Waktunya insya Allah nanti sudah saya perkirakan cukup anak-anakku. Jadi nanti untuk mengerjakan 5 soal pilihan ganda dan 5 soal isian nanti insya Allah waktunya cukup. Kemudian yang berikutnya, apabila ada yang kurang dipahami, silahkan Pak Guru akan stay di sini untuk menjawab apa yang belum dipahami oleh anak-anakku semuanya. Anak-anakku yang berbahagia, silahkan saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal pilihan ganda dan soal isian. Silahkan dikerjakan. Terima kasih anak-anakku yang berbahagia. Yang selanjutnya, silahkan dikumpulkan LKPD-nya. Silahkan, wakil ketua kelasnya silahkan berdiri untuk mengambil pekerjaan teman-temannya. Baik, terima kasih kepada wakil ketua kelas yang sudah mengumpulkan LKPD teman-temannya. Baik, nanti akan saya koreksi dan hasilnya nanti akan saya umumkan minggu depan. Anak-anakku yang berbahagia, untuk penugasan atau resitasinya, anak-anak silahkan nanti di rumah, ya, silahkan membuat video, kemudian nanti diunggah di IG atau YouTube. Kalau di YouTube ya nanti silahkan diupload juga linknya di IG, kemudian tag nama sekolahannya. Ya, ini sekaligus kita mensiarkan tentang ajaran Islam kepada khalayak ramai melalui internet. Jadi nanti silahkan diupload di IG-nya masing-masing atau di YouTube-kan dulu juga boleh. Kemudian nanti tag nama sekolahan sekaligus untuk siar pelajaran ini dan juga siar sekolahan kita. Anak-anakku yang berbahagia, silahkan kalau ada pertanyaan
saya kasih waktu sambil menunggu bel ganti pelajaran. Silahkan, ada yang bertanya anak-anakku? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Saya Kalau Pak ada, Guru. silahkan. Saya Pak Baik, Guru. silahkan. Pak Siapa itu Guru, namanya? nama saya Novan, Pak Guru. Oh, Nama saya baik, Novan. silahkan. Pak Guru, tadi dijelaskan ada takdir mu'alaq sama takdir mubrom. Contohnya sudah jelas. Namun yang ingin saya tanyakan itu Pak Guru tentang diri saya sendiri. Saya itu terlahir itu agak pendek Pak Guru. Ngapunten. Pak Guru, saya terlahir agak pendek. Nah, itu kira-kira pendeknya saya waktu lahir itu masuk takdir mu'alaq apa takdir mubrom ya Pak Guru? Terima kasih Pak Guru. Baik, pertanyaan yang bagus. Silahkan teman-teman, sebelum Pak Guru menjawab, ada yang tahu silahkan. Teman-temannya Novan yang mau menjawab silahkan. Ada yang tahu? Takdir mubram Pak Guru. Takdir mubrom, baik. Terima kasih. Ya, silakan itu Dermawan. Ya, jawaban yang sama Pak Beda Dermawan. Takdir mu'alaq Pak Guru. Takdir mu'alaq. Baik, Karena anak-anakku yang berbahagia, ini ada dua pendapat dari anak-anak. Ya, dari teman-teman. Ya, benar yang mana ini? Silakan, yang lain. Yang benar kira-kira jawabannya Darmawan apa Junaidah? Silakan. jawaban saya Pak Guru. Ya, baik, terima kasih. Jawabannya Darmawan itu boleh dipertahankan, tapi kita dengarkan dulu jawaban teman yang lain ya, Darmawan ya. Tolong tunggu sebentar. Silahkan yang lain. Ada yang punya jawaban? Kalau tidak ada, saya jawab sendiri nanti. Silahkan. Baik. Kalau tidak ada, saya jelaskan. Saya tadi memberikan contoh. Jadi maaf ya, Novan ya, sebelumnya. Jadi keadaan yang seperti itu, ya, mau panjang atau pendek, keadaan yang waktu itu terlahir dengan ukuran yang seperti itu, sebagaimana contoh tadi, itu yang benar jawabannya adalah sebagaimana jawabannya Junaidah. Itu ya Dermawan ya. Jadi kalau keadaan yang seperti itu kita tidak bisa mengupayakan. Jadi kita sudah tinggal menerima qanaah apa yang ditentukan oleh Allah. Baik anak-anakku yang berbahagia, tolong diingat tugasnya di rumah ya. Silahkan membuat video, nanti untuk penilaian videonya saya tunggu minggu depan. Maksimal saya kasih waktu 5 hari untuk pengerjaan, jadi nanti sebelum 1 hari sebelum kita akan bertemu, nanti akan saya lihat link atau IG-nya anak-anak yang itu berkait dengan link IG-nya, tag-nya di sebelah. Saya kira itu anak-anakku semua yang berbahagia. Semoga pertemuan kita kali ini mendapatkan manfaat dan semoga anak-anakku menjadi anak yang soleh-solehah yang nantinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, sebelum kita tutup bersama, salah satu teman akan memimpin al-asli. Silakan Dermawan, silakan dipimpin teman-teman. Mari teman-teman kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Darmawan ya. Besok lagi Darmawan didengarkan perintahnya Pak Guru ya. Pak Guru tadi bilangnya apa? Doanya doa membaca surat Al-Asr. Yang dibaca kok berbeda, tapi nggak apa-apa. Ini semua adalah intinya doa. Semuanya baiklah. Dari Pak Guru kalau ada yang kurang berkenan, Pak Guru mohon maaf. Nanti kalau di perjalanan anak-anak ada hal-hal yang belum bisa dipahami, silahkan nanti dicatat, minggu depan ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islam. Namun sebelum masuk materi itu, minggu depan ada waktu 15 menit, kita akan membahas atau mencocokkan dari materi kalian hari ini. Terima kasih. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.